Muhammad Akbar. Hadir. Akila Hania. Hadir. Aulia Ramadhani. Aura Rahayu. Azril Alfaharizi. Bunga Citra Lestari. Dinda Medianti. Fitra Aditya. Fadil Yofdan. Gusti Okta Putra. Hafiz Kusuma. Haris Atta Hibatullah. Jack Pranilianto. Diva Apriansyah. Faisal Anwar. Nizam Pratama. Muhammad Aditya Wajai. Hadir. Muhammad Fadli. Nur Ar-Rahman Jio. Dinda Felicia. Rangga Saputra. Yoga Pratama. Nanis Anggara. Oke, baiklah anak-anak. Materi hari ini adalah berkaitan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sekarang kita lihat peta konsep akan kita pelajari. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita pelajari untuk beberapa hari ke depan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua adalah kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan yang ketiga adalah hikmah hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, paham? Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Di mana yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta didik dapat menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah dengan baik dan benar. Dan tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyimpulkan pelajaran dengan di balik hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sebelum masuk ke sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Ya, Bunga? Nabi Muhammad adalah Nabi. Ulangi lagi. Gio, Nabi Muhammad adalah siapa, Gio? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, pernahkah kalian mendengar kata hijrah? Siapa yang tahu apa sih arti kata hijrah? Ya, oke. Hijrah berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, itu ya. Jadi hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Dan Nabi Muhammad melakukan hijrah berarti melakukan perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B. Itu namanya hijrah. Ya, oke, paham? Nah, untuk materi yang pertama yaitu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Coba baca Aulia, baca Aulia yang pertama. Ya, yang pertama, kenapa sih sebabnya Nabi Muhammad hijrah itu? Sebab Nabi Muhammad hijrah yang pertama adalah adanya tekanan-tekanan dari kaum Quraisy. Tekanannya apa? Tekanannya menghina Nabi Muhammad, menyakiti dan menindas para pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi poin yang pertama yang membuat Nabi Muhammad ingin pindah itu yang pertama karena Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu seringkali mendapatkan hinaan, ya, mendapatkan kekerasan, menyakiti mereka, kemudian menindas para pengikutnya. Itulah yang menyebab sumber yang pertama sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama. Yang kedua, coba Azril, baca Azril. Latar belakang Madinah menjadi tempat tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin
pertama kali karena adanya tekanan tadi apa Bu? Menyakiti, menindas, menghakimi, menghina, itu tekanan. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena jarak Madinah dari Mekah ke Madinah itu dekat, tidak jauh. Ya. Jadi sebab Nabi Muhammad hijrahnya ke Madinah bukan ke tempat lain karena Madinah itu dekat dari Mekah, tidak jauh dari Mekah. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, Aditya, baca Aditya. Baiat. Oke, yang ketiga apa nak? Karena adanya peristiwa baiat Aqabah. Baiat itu adalah sumpah. Jadi kaum Aus dan kaum Khazraj itu bersumpah setia untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ketiga sebab itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrahnya kemana tadi? Hijrahnya ke Madinah. Kemana tadi nak? Madinah. Jadi sebab yang pertama tadi apa? Adanya tekanannya tadi menindas, menghina, menyakiti. Itu tekanan yang didapatkan oleh para pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua, karena jarak Madinah itu jauh atau tidak jauh tadi? Tidak jauh dari Mekah. Yang ketiga, karena ada kaum Aus dan kaum Khazraj ini bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Itu ketiga sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Sekarang kita lihat lagi poin selanjutnya. Oke, yang kedua adalah ini kita lihat di konsepnya tadi ya. Yang pertama tadi kita pelajari tentang sebab-sebab hijrahnya. Ya, sudah tahu belum sebab-sebabnya? Sudah tahu? Sekarang kita lihat kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu oke, baiklah. Sudah yang kita pelajari tadi sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kalian simak baik-baik ya videonya. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 422 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di dalam kedua apartemen Mekah. Iblis datang untuk tersebut di dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam tersebut, Abu Jahal menjadi musuhan. Kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan merasa baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang rebus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu di kamar. Rapat isinya itu dengan cara apa? Mereka rapat isinya itu sebab rencana ingin membunuh Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu ingin membunuh dulu. Sehingga bagi Allah tidak sanggup untuk memenangkan semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh Iblis yang nyaman tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW malaikat Jibril turun membawa wahyu rohnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kampus tersebut. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad, wahai
baik. Ya. Nabi Muhammad lah jalan duluan. Sebelum orang-orang menghubung Nabi Muhammad lah jalan duluan. Karena dapat konfirmasi dari Nabi Jibril tadi. Beliau akan pergi ke Nasi Asri. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali. Tidurlah di tempat tidurku. Ini perintahnya kepada Ali kuda hijau yang berasal dari Hadramaut milikmu ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang kau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Ya, ini perkataan Nabi Muhammad kepada Ali yang menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya. Oke, sekian untuk materi kali ini ya tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, yang pertama, Nabi Muhammad adalah utusan siapa tadi? Utusan Allah. Sedangkan hijrah artinya adalah apa tadi? Berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi dari kisah hijrah ini yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu berpindah tempat dari tempat A ke tempat B. Sebabnya ada sebab kan pasti. Sebabnya itu ada 3 tadi. Coba yang pertama apa Ninda? Ya, sebab yang pertama adalah adanya tekanan-tekanan dari kaum Quraisy seperti menindas, menyakiti, menghakimi para pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua apa Gio? Yang kedua adalah latar belakang atau daerah Madinah itu ya, di mana daerah Madinah tidak jauh dari daerah Mekah. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga apa dia? Peristiwa Bai'at Aqabah. Bai'at itu adalah sumpah setia. Dari siapa Bu? Dari kaum Aus dan kaum Khazraj. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Itu materi hari ini ya. Jadi untuk materi ini sekian, dan untuk materi ke depan jangan lupa silakan kalian pelajari tentang hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya. Pelajari apa tanya? Hikmah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Sekian dari Ibu akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum